can get it for you. Do you want to try to land runway 13? Departure control, we can make it. We're turning back towards LaGuardia. Halo beban keluarga, sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka atas musibah pesawat Sriwijaya SJ182. Semoga keluarga selalu diberikan ketabahan. Film yang akan saya rangkum sekarang berjudul Sully. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang aksi heroik seorang pilot yang berhasil menyelamatkan seluruh penumpang dari kecelakaan pesawat. Bagaimana jika di balik aksi penyelamatan itu terdapat kesalahan pilot hingga membuat karirnya harus berakhir? Langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. No relight on 1 or 2. Texas 1549 if we can get it for you. Adegan yang mengawali film ini menunjukkan keadaan sebuah pesawat yang ingin melakukan pendaratan. Namun pendaratan itu gagal dan berujung menabrak sebuah gedung hingga meledak. Untungnya, kejadian itu hanya mimpi dari seorang pilot bernama Casey Sullenberger atau sering disapa Kapten Sully. Dan film ini pun dimulai. Di suatu pagi, Kapten Sully terlihat berlari sambil memikirkan sesuatu, hingga dia hampir menabrak taksi yang melaju. Beberapa saat kemudian, media di TV memuat berita tentang sebuah pesawat US Airways Flight 1549 yang berhasil menyelamatkan seluruh penumpang dari sebuah pendaratan di Sungai Hudson. Sully segera mematikan TV. Bukannya bahagia mendapat julukan pahlawan nasional, kejadian itu justru membuatnya sangat terbebani dan mengalami rasa trauma. Karena ternyata Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB harus menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Kasus yang melibatkan Sully sebagai pilotnya. Orang-orang hebat seperti tim struktur pesawat, kinerja pesawat, serta insinyur hadir untuk menginvestigasi Sully dan seorang kopilot bernama Jeff Skiles. Selanjutnya, Dewan Penyelidik terus mencecarnya bahwa seharusnya Sully tidak gegabah mendarat di Sungai Hudson. Karena kerusakan pesawat yang dialaminya masih bisa membuat dia kembali ke Bandara LaGuardia. Tim penyidik menanyakan apakah saat itu Sully sedang mabuk. Namun Sully menjawab dengan yakin bahwa dia sadar total dan tidak ada satupun yang mempengaruhi dirinya di hari tersebut. It'll generate simulations with your exact parameters. When was your last drink, Captain Sullenberger? 9 days ago. Di jalan menuju penginapan, Sully mengabari istrinya yang bernama Lori. Suasana di kediaman Lori terlihat begitu ramai oleh reporter yang membludak. Dia pun mematikan sambungannya. Keluar dari taksi, Sully dikerubungi oleh reporter seperti seorang artis yang baru terkena skandal. Tapi dia tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian saat dia tertidur, mimpi buruk kembali menghantuinya. Membuatnya terbangun dan segera mengabari Jeff. Mereka pun mencari angin tengah malam. Sully bercerita sangat tidak mungkin karirnya selama 42 tahun harus hancur hanya karena kejadian 208 detik. Dan gimana lengkap kronologi kejadiannya, nanti kita akan tahu sama-sama. Keesokan harinya, Sully memenuhi panggilan wawancara di TV. Dia sempat membayangkan kembali saat pesawat membentur gedung dan meledak. Setelah itu, Sully tersadar dan Mike memintanya untuk kembali mendatangi NTSB. You need to get focused. Airbus completed their computer simulations as well. Beberapa waktu kemudian, tim penyidik kembali membeberkan data bahwa mesin pesawat sebelah kiri masih berputar pelan. Namun Sully yakin betul bahwa kedua mesin pesawat memang sudah tidak berfungsi. Dia pun meminta bukti penampakan mesin kiri, tapi ternyata mesin itu sudah hilang tenggelam. Lalu siapakah yang benar? Data dari tim penyidik atau data yang Sully dan Jeff beberkan?
Pada intinya, NTSB sudah melakukan simulasi komputer. Kedua opsi pendaratan di Bandara LaGuardia dan Teterboro berhasil dilakukan dengan keadaan pesawat yang utuh tanpa kerusakan. Itu berarti meski Sully berhasil menyelamatkan seluruh penumpang, dia tetap harus disidang. Thank you, gentlemen. Good day. Malamnya, Sully mulai cerita pada Lori. Jika nanti di persidangan dia terbukti bersalah karena membahayakan nyawa penumpang, dia akan dipecat dan tidak mendapatkan uang pensiun. Singkatnya, jika hal itu terjadi, riwayatnya betul-betul akan tamat. Dan scene pun beralih ke beberapa hari sebelumnya. Siang itu di sebuah bandara pada tanggal 15 Januari 2009, pilot Kesley Sullenberger dan kopilot Jeff Skiles menerbangkan US Airways Flight 1549 dari Bandara LaGuardia ke Bandara Charlotte Douglas. Terlihat Kapten Sully menyapa 3 orang pramugari yang akan menemani perjalanannya. Scene pun menampakkan kursi-kursi yang sudah dipenuhi oleh penumpang yang berjumlah 150 orang. Waktu bergulir hingga Jeff memberikan instruksi bahwa pesawat sudah siap untuk berangkat. Airbus A320 melaju meninggalkan bandara tanpa hambatan. Baru 3 menit lepas landas, pesawat menabrak kawanan burung hingga menonaktifkan 2 mesin. Hal itu mengakibatkan guncangan yang sedikit mengkhawatirkan. Daya mesin menurun. Sully segera mengaktifkan APU. Baru setelah itu, sang kapten mengabari ATC dengan berkata Mayday sebanyak 3 kali, yang berarti pesawat dalam keadaan darurat. Mayday, Mayday, Mayday. This is Cactus 1549. Beberapa detik kemudian, ATC memberi info bahwa Sully bisa kembali ke LaGuardia atau melakukan pendaratan di Bandara Teterboro. Namun Sully menolak dan memutuskan untuk melakukan pendaratan di Sungai Hudson. Di lain sisi, pihak ATC tidak menyetujui kehendak Sully. Mereka pun panik saat mulai kehilangan radar. Dengan wajah penuh penyesalan, mereka sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Di tempat yang berbeda, berlatar jalan dan gedung-gedung, beberapa orang mulai keheranan melihat sebuah pesawat yang meluncur pasti ke arah Sungai Hudson. Sementara di dalam pesawat, penumpang sudah pasrah dengan keadaan. Tak lama, pesawat menghantam sungai dengan deras. Tak ada yang menyangka bahwa mereka baru saja jatuh ke air. Sampai air itu terasa masuk membasahi dalam pesawat. Evacuate. Evakuasi pun dimulai. Situasi memang sempat ricuh. Semua orang berlomba ingin keluar lebih dulu. Namun satu persatu berhasil naik ke sekoci dengan suhu luar mencapai minus 5 derajat. Saking dinginnya, bapak-bapak yang nyebur sampai mengeluarkan asap dari mulutnya. Di lain sisi, sebuah kapal yang sedang berpatroli melihat pemandangan pesawat yang mengambang. Sang kapten pun lekas mengabari Coast Guard untuk mengirim bantuan. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepolisian Departemen New York. Bala bantuan cepat datang, dari laut maupun udara. Suasana kian mengharukan. Mereka baru saja melewati detik-detik paling kritis yang hampir mengancam nyawa. Kapten Sully menjadi orang terakhir yang keluar dari pesawat. Dia pun mendapat pelukan serta ucapan terima kasih dari para penumpang. Sesaat kemudian, dia menghubungi istrinya, memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Sully juga meminta Lori membuka TV.
Seketika, Lori dan kedua anaknya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata. Kemudian, polisi dan palang merah sudah membaur bersama banyaknya reporter. 55, that's my number. That's passengers and crew. Jack. Pop. Oh. Hey, Patty. Soup sent me looking for. Sully pun segera pergi untuk diperiksa. Dia baru lega saat diberitahu bahwa seluruh penumpang beserta awak selamat dan tak ada luka berat. Flashback pun berakhir. Adegan menampakkan Sully yang berada di sebuah bar. Dia pun melihat siaran TV yang membahas ketepatan waktu kapal saat melewati pesawat yang mendarat. Tiba-tiba Sully bergumam. Keluar dari bar, Sully buru-buru menghubungi Larry, meminta pria itu memutar CPR sebelum dia mengungkapkan kesaksiannya nanti. Hari persidangan tiba. Sully telah sampai di NTSB didampingi Larry dan juga Jeff. Kedua simulasi pesawat Airbus langsung diputar, menunjukkan mulusnya pendaratan di Bandara LaGuardia dan juga Teterboro. Sully disudutkan, dia pun dengan tenang menentang bahwa simulasi dari Dewan Penyelidikan tidak realistis, karena pilot segera mengetahui tindakan apa yang harus diambil, sehingga menghindari terjadinya kesalahan manusia atau human error. Mereka pun mengulang simulasi dengan memberikan instruksi yang terlambat 35 detik setelah serangan burung untuk memperkirakan kecocokan waktu Sully sebenarnya. Hasilnya, pendaratan pertama di LaGuardia menabrak dermaga, sementara Bandara Teterboro berakhir dengan pesawat yang menabrak gedung. Usai mendengarkan rekaman CPR, Dewan Penyelidik resmi mengumumkan bahwa mesin kiri telah ditemukan dari Sungai Hudson, menunjukkan tanda bahwa mesin itu hancur oleh serangan burung. Akhirnya, Dewan menyimpulkan bahwa insiden US Airways Flight 1549 tidak dapat dihindari, dan keputusan Sully mengubah rute penerbangan adalah untuk menyelamatkan nyawa para penumpang. Dan film ini pun tamat. Jadi, saya tidak akan ragu-ragu memuji bahwa sutradara Clint Eastwood berhasil mewujudkan kisah nyata ini dengan sangat epik. Tidak hanya mengeksplor betapa heroiknya aksi sang kapten, namun juga memperlihatkan kisah tersembunyi yang selama ini tidak diketahui publik. Quote yang paling membekas adalah saat Sully ditanya apakah dia merasa dirinya pahlawan karena telah menyelamatkan nyawa penumpang. Sully pun tegas membantah seraya berucap, "Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Wow, good job kapten. Ya udah, saya akhiri review film Sully. Sampai berjumpa lagi. Salam beban keluarga. Salam anak pertama.